Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi dari zodiak Gemini ya. Dengan saya kasih tema ya, zodiak Gemini vs 11 zodiak ya. Maksud saya zodiak Gemini vs 11 zodiak itu, jikapun seorang Gemini itu menjalin hubungan asmara ya dengan 11 zodiak itu, apakah akhirnya akan menemukan cinta, apakah akhirnya akan banyak konflik, atau bahkan akhirnya akan kandas. Kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya sobat ya. Oke ya, sudah jelas ya. Saya akan menarik ya energi dari zodiak Gemini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, energi dari zodiak Gemini sudah saya buka ya. Oke, sekarang tinggal saya shuffle ya sobat ya. Sekali lagi ya, sudah dipahami ya sobat ya, zodiak Gemini vs 11 zodiak ya. Yang pertama ya, saya lihat dulu ya, apakah zodiak Gemini ada kecocokan dengan Aquarius ya, masalah percintaan ya. Apakah ada cinta, apakah akan banyak konflik, ataukah bahkan akan kandas ya pada akhirnya ya. Oke, saya tarik ya. Ini kartu buat Gemini dulu ya, kartu buat Gemini. Ini kartu buat Aquarius ya, dan ini kartu buat kedua-duanya ya. Oke ya, kita buka ya. Untuk Gemini dulu kita lihat ya, ada the moon ya, ada matahari dan bulan lagi bersamaan sobat ya, dan bawahnya ada 2 ekor anjing sama scorpion ya. Ini untuk kartu Gemini ya. Ini untuk zodiak Aquarius ya, ada the tower ya, itu atasnya meleduk, 2 orang terpelanting ya. Dan ini untuk kartu kedua-duanya ya, ada the dead ya sobat ya, ada prajurit tengkorak melangkai mayat-mayat, kelihatannya ada peperangan ya. Oke ya. Oke. Sekali lagi ya, ini untuk hubungan asmara zodiak Gemini sama Aquarius ya. Di sini ya, seorang terlihat seorang Gemini ini ya, jika sama Aquarius ini terlihat moodnya tidak menentu ya sobat ya. Terkadang adanya suatu perubahan-perubahannya, dan itu akan cepat ya gitu loh. Maksud saya itu seorang Gemini itu moodnya itu perubahannya itu cepat ya. Contohnya misalkan pagi bisa dikatakan dingin-dingin saja ya hubungannya sama Aquarius ya, nanti bisa saja siang harinya memanas seperti itu ya. Bisa saja siang harinya dingin ya, malamnya ada memanas ya, seperti itu ya, konflik ya. Dan di sini ya, kalau saya lihat itu kebanyakan masalah yang ditimbulkan ya Gemini sama Aquarius ini kelihatannya sering adanya pihak ketiga gitu loh dari sang Gemini ya. Karena saya membaca Gemini dulu ya, ini dari sang Gemini ini ada pihak-pihak orang ketiga, ada istilahnya ada pihak luar ya, bisa teman ya, bisa di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan kalian ya. Itu biasanya faktornya seperti itu, sehingga yang saya katakan tadi, moodnya itu sering berubah cepat gitu loh, seperti itu. Jadi kurang adanya suatu pendirian yang kuat ya, jikapun berhubungan sama Aquarius ya. Itu satu ya. Kalau dilihat dari sisi Aquariusnya sih sama ya,
ini kelihatannya apa ya, terkonek ataupun terdeteksi ini Aquarius ini juga orangnya kurang bisa sabaran ya ketika bersama Gemini ya, gitu loh. Yang Gemininya cepat adanya suatu perubahan ya, kurang teguh pendirian ya, mudah diombang-ambingkan ya. Yang Aquarius ini terlihat apa ya, istilahnya itu juga gampang percayaan sama orang gitu loh ya. Akhirnya apa, di sini ada The Tower ya. Akhirnya kalau kalian bersatu ya, bisa dikatakan bisa saling apa ya, sering timbulnya konflik ya, gitu loh ya. Tetapi ingat ya, yang saya katakan ini bukan poin ya, nanti poinnya di ini ya, di kartu semesta ya, itu poin ya. Oke ya. Jadi sekali lagi, jikapun Aquarius sama Gemini, seorang Aquarius itu orangnya juga mudah percaya gitu loh. Jadi mudah juga istilahnya apa ya, dikomporin gitu loh ya. Sehingga akan meluap-meluap, sehingga apa ya, banyak terjadi selisih paham nantinya sama Gemini. Kalau Gemini ini hatinya ini kelihatannya apa ya, sering menggunakan rasa hati ya. Kalau Aquarius ini terdeteksi apa ya, sering menggunakan akal logika seperti itu ya. Kalau urusan hati, Gemini di sini menang ya. Kalau urusan masalah pemikiran ya, logika Aquarius yang unggul di sini ya. Nah, seperti itu ya. Bisa ditangkap ya. Ini mudah terpengaruh ya Aquarius ini ya. Juga ya, sama ya. Seperti itu. Dan ini untuk kartu kedua adanya suatu dedat ya. Prajurit tengkorak melangkai mayat-mayat, kelihatannya apa, ada peperangan. Nah, di sini apa ya, terlihat jikapun kalian tidak bisa apa ya, menutup masalah ya, entah kalian kemarin ya atau yang dulu-dulu, itu selalu diungkap terus ya. Ketika Gemini sama Aquarius ini menjalin hubungan asmara, dan itu selalu di apa, masa lalunya selalu diungkit-ungkit ya, selalu dibongkar-bongkar, selalu diungkap keduanya, tentang kesalahan keduanya ya, dan tidak mau ditutup, dikubur, dan tidak mau berani melangkah ke depan, tidak akan bisa menemukan suatu apa ya, istilahnya itu nyambung nantinya gitu loh ya. Seperti itu jelas ya di sini ya. Ketika kalian ingin nyambung Gemini sama Aquarius ini, cobalah ya, istilahnya menutup ya lembaran yang buruk-buruk ya antara kalian berdua ya. Mungkin punya cerita sendiri-sendiri ya masa lalunya, itu coba ditutup dan jangan sekali-sekali dibongkar. Baik Gemini bongkar yang Aquarius, Aquarius bongkar yang Gemini. Jangan seperti itu, nanti kalian tidak bisa nyambung ya. Seperti itu ya, karena di sini dedet ya. Jika kalian berani menutup, ya udah sama-sama mengubur masa lalu, coba bangkit ke masa yang akan datang atau masa berikutnya, itu kelihatannya mungkin akan bagus gitu loh. Sekarang kita lihat ya pesan semesta ya, seperti apakah ya. Saya akan tarik satu. Oh ya, di sini ada miracle ya, ada suatu energi membentuk suatu sosok wanita ya. Di sini kalian diuntungkan ya sama adanya suatu keajaiban di sini sobat ya. Yang jelas ya, ini terkoneksi kalau masalah apa, Gemini sama Aquarius ya, ini terkoneksi jelas akan banyak konflik ya jika tidak mau dikubur. Jadi intinya sudah pasti ya, akan banyak suatu kendala ataupun konflik ya, seperti itu ya. Dan di sini kalian apa ya, diuntungkan sama adanya suatu energi keajaibannya. Mungkin kalian jika pun ada konflik, yaitu tadi, kalian kalau mau menutup kalian akan terselamatkan ya. Jika kalian tidak mau menutup, apa, akan sulit terselamatkan hubungan kalian ya. Bisa-bisa kandas seperti itu ya. Di sini dikuatkan sama pesan semesta ya, menguatkan adanya suatu keajaiban ya. Bisa jadi kalian di sini intinya akan menemui apa ya, istilahnya
akan menemukan rasa cinta ya. Jadi tidak kandas ya, tidak konflik, tetapi menemukan rasa cinta di sini. Biarpun awalnya terlihat seperti yang saya bilang tadi. Jadi bagus ya untuk Gemini sama Aquarius ya. Bisa jadi dibolak-balik ya, kira-kira seperti itu ya. Ini kalian masih diuntungkan sama semesta ya. Mungkin semesta melihat kalian mungkin apa ya istilahnya, banyak menebarkan kebaikan ya. Jadi dihadirkanlah istilahnya energi-energi keajaiban, energi-energi kepositifan untuk apa ya, untuk menguatkan hubungan kalian agar tidak kandas, kira-kira seperti itu ya. Ini kalau menurut kalau menurut prediksi ya. Oke, bisa ditangkap ya. Sekarang saya lanjut untuk Gemini vs Sagittarius ya, seperti apa ya. Saya ambil satu kartu Gemini, satu untuk Sagittarius, satu untuk kalian berdua ya. Kita buka Gemini vs Sagittarius ya, asmaranya seperti apa ya. Ada Ace of Wands ya, ada tongkat, ada tangan keluar dari awan memegang tongkat, ada daunnya. Di sini ada 10 tongkat ya. Orang membawa 10 tongkat merasa keberatan ya, merasa beban berat ya. Di sini kartu kalian berdua adanya The Moon ya, matahari dan bulan bersamaan, bawahnya ada 2 ekor anjing ya, sama Scorpion ya. Oke ya, saya bahas dulu yang Gemini ya. Ini Gemini ini apa ya, ketika menjalin hubungan asmara sama Sagittarius ya, kelihatannya Gemini ini apa ya, di dalam hatinya ataupun di dalam pikirannya itu menemukan sosok yang baru gitu loh ya. Sekali lagi ya, dia menemukan apa istilahnya, berhubungan asmara sama zodiak Sagittarius ini, Gemini merasakan di dalam pikirannya juga di dalam hatinya menemukan sosok yang baru yang menjadi harapan Gemini itu akan bisa bahagia, akan bisa menemukan apa itu cinta yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu ya yang berada di pikiran Gemini dan hati Gemini. Merasakan, oh ini berarti saya menemukan cinta yang baru, menemukan seseorang yang baru, dengan saya berharap akan adanya suatu cinta yang benar-benar apa ya, bisa dikatakan yang murni, kira-kira seperti itu. Itu di anggapan seorang Gemini. Tetapi di sini ya, Sagittarius apa ya, sepertinya banyak beban di sini gitu loh. Ketika bertemu sama Gemini, di sini Sagittarius ini seolah-olah banyak beban ya. Mungkin bisa dikatakan apa ya, banyak suatu permasalahan-permasalahan di sini. Entah itu apa pekerjaannya, entah itu keuangannya, entah itu kehidupan sehari-harinya. Yang jelas di sini dia menanggung apa ya istilahnya, suatu beban masalah, sehingga Sagittarius ini kelihatannya apa ya, masih kurang bisa connect ya sama adanya Gemini ya. Mungkin banyak pertimbangan di sini yang harus diselesaikan dulu ya ketika ingin hidup bersama Gemini. Kalau Gemininya lost, saya lihat ya, bahkan Gemininya ini merasakan menemukan sesuatu yang baru, seseorang yang baru ya, dengan harapan-harapan kebahagiaan di sini. Itu buat sang Gemini. Tetapi buat Sagittarius ini mungkin akan apa ya, lebih berfokus dulu ke masalah penyelesaian suatu beban masalah gitu ya. Jadi ada beberapa masalah yang memang datang di dalam kehidupan dan ingin diselesaikan. Dan di sini juga Sagittarius ini terlihat apa ya, kualan juga dengan berbagai masalah seperti itu ya. Dan di sini kartu kalian berdua mengatakan The Moon ya. Ada matahari dan bulan muncul bersamaan ya. Yang saya bilang tadi, bawahnya ada 2 ekor anjing dan 1 Scorpion. Ya, ketika kalian ini hubungannya lanjut ya, hubungannya dilanjut, ini di sini salah satu ya, entah dari Gemini, entah dari apa Sagittariusnya, ini kartu kalian berdua mengatakan nanti bakal apa ya, akan adanya perubahan cepat ya gitu. Contohnya
bisa saja kalian paginya dingin-dingin tidak ada masalah, nanti siangnya konflik ya. Siangnya dingin, malamnya konflik, seperti itu. Karena di sini apa, bisa jadi ya kedua-duanya ini masih terikat hubungan sama istilahnya orang ketiga ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan masih mudah terpengaruh dengan adanya orang ketiga ya, mungkin dari teman kalian ataupun keluarga kalian ataupun orang-orang istilahnya yang bermasyarakat di lingkup kehidupan kalian. Jadi masih apa ya, terpengaruhi oleh itu. Jadi belum adanya suatu keyakinan, seperti itu, mudah terpengaruh. Kedua-duanya ini terlihat seperti itu karena demon ini menggambarkan seperti itu ya, perubahan yang sangat cepat gitu loh. Dan ada unsur orang ketiga ya, seperti itu. Orang ketiga di sini bukan saya maksud perselingkuhan ya, bukan, tetapi pengaruh gitu. Pengaruh kalian istilahnya bersosialisasinya itu loh. Pengaruhnya di situ ya. Jadi kalau apa ya, diteruskan ini kelihatannya akan menemukan banyak kendala ataupun konflik ya. Sekarang kita lihat ya, kesan semestanya seperti apa ya. Gemini, Sagittarius, ada prayer ya. Prayer ini bisa diartikan apa ya, doa ya. Di sini pesan semesta ya menyarankan hubungan kalian ya, Gemini sama Sagittarius, atau bisa dibolak-balik ya. Ini disarankan kalian harus banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak meminta sama Sang Maha Pencipta agar bagaimana apa langkah kedepannya hubungan kalian ini ya. Apakah bisa benar-benar adanya cinta ya, apakah banyak konflik, apakah akan kandas ya, seperti itu. Kalau menurut kartu ya, di sini kalian apa sih, kalau kandas sih tidak ya, ya kalau kandas tidak, tetapi akan banyak konflik ya, seperti itu, akan banyak konflik pokoknya ya. Nah, seperti itu. Kalau masalah cinta sih saya katakan relatif kalau kalian menemukan cinta, karena di sini tidak muncul kartu adanya benar-benar kalian klik ya, seperti itu. Murni pure klik itu belum terlihat di kartu ini, cuman apa ya, relatif cintanya. Cuman kalau diteruskan ini akan banyaknya suatu masalah seperti yang saya bilang tadi. Nah, dalam masalah itu kalian disuruh apa, sama pesan kartu semesta ya, kalian disuruh banyak-banyak berdoa jikapun kalian ingin hubungan itu dilanjut ataupun bisa kembali baik, kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap ya. Oke ya, sekarang saya lanjut ya, Gemini vs Capricorn ya, seperti apa ya. Saya akan ngecek ya, ini kartu Gemini, ini kartu Capricorn, ini untuk kartu kalian berdua ya. Oke, kita buka dulu kartu untuk Gemini. Ini adanya The Tower ya. Tower itu atasnya meleduk sama dua orang terpelanting ya. Ini untuk kartu Gemini, ini untuk kartu Capricorn ya, membawa 10 tongkat ya. Ini rasa keberatan ya. Di sini ada The Hermit ya. Oke ya, saya baca ya, ini untuk Gemini dulu ya. Ketika Gemini ini menjalin hubungan sama Capricorn, ini bisa terbolak-balik ya, atau Capricorn sama Gemini ya, sama saja. Ini karena ini temanya Gemini ya, saya bilang Gemini dulu ya. Ini apa ya, ini kalau Gemini berhubungan sama Capricorn ini kelihatannya di sini seorang Gemini kelihatannya kurang apa ya, kurang bisa mengendalikan mungkin hatinya ya, perasaannya ya di sini ya. Dan kemungkinan besar apa ya, banyak istilahnya itu Gemini ini mudah dipengaruhi ya, banyak orang-orang di sekitar itu yang mempengaruhi ya.
gitu loh, membuat suasana menjadi panas ya, seperti itu ya. Bisa orang ketiga ya, maksud saya itu bukan selingkuhan ya, orang istilahnya itu kalian mempunyai teman atau saudara kalian atau orang lain di sekitar kalian dalam kehidupan kalian. Ini Gemini ini mudah apa ya, juga mudah terprovokasi ya, seperti itu ya. Jadi pendiriannya kurang kuat sehingga apa? Sehingga tidak menentu di sini ya seorang Gemini. Terkadang apa ya, bisa amarahnya itu cepat ya, karena itu tadi ya, mungkin kena omongan atau kabar-kabar yang belum fix kebenarannya, dan Gemini mudah percaya. Sehingga di dalam asmaranya ketika menjalin hubungan sama Capricorn, seorang Gemini ini juga apa ya, ya kurang stabil juga ya. Mungkin akan adanya suatu, bisa dikatakan sering panas nantinya ya, sering ada timbul debat ya sama Capricorn ya, seperti itu ya Fik ya. Ini untuk Gemini ya. Kalau ini Capricorn, kalau dari Capricornnya sendiri sih ini kelihatannya apa ya, seorang Capricorn ini juga banyak beban gitu ya. Bisa di kehidupannya macam-macam ya, bisa asmara, bisa keuangan, bisa kesehatan. Pokoknya dalam kehidupan Capricorn ini yang jelas Capricorn ini masih apa ya, ingin menyelesaikan sebuah permasalahan yang banyak ya dalam kehidupannya. Itu akan berusaha si Capricorn ini menyelesaikan satu persatu dulu ya. Kalau masalah terbuka cintanya untuk Gemini, iya terbuka dia, sama Gemini juga terbuka, Capricorn juga terbuka ya. Cuman yang menjadi permasalahan ini, si Capricorn ini belum bisa fokus ya, belum bisa fokus, istilahnya bisa dikatakan 100% ya, belum bisa fokus untuk memberikan hatinya ke Gemini ya, seperti itu. Kalau cinta, tetapi relatif ya, belum full 100% ya, seperti itu ya. Karena di sini Capricorn coba mungkin ada beberapa masalah ya seputar keluarga, bisa jadi ya, dan dia mau menyelesaikan dulu ya. Seperti itu ya Fik ya. Jadi banyak sekali, kalau saya lihat dari energinya sih banyak sekali beban-beban yang harus diselesaikan. Sekali lagi ya, banyak ya, bukan satu ya, entah asmara bisa, keuangan bisa, kesehatan bisa, karir bisa, dan lain-lain. Yang jelas yang ada di kehidupan Capricorn. Dan kartu ketiga itu kartu buat kalian berdua ini, adanya suatu tulisan The Hermit ya sobat ya. Ya, Patwa memegang lampu dan tongkat berjalan di tempat gelap ya. Di sini apa ya? Di sini menggambarkan ya, bagus ya. Seorang Gemini ya harus bisa apa ya? Harus bisa menarik diri ya. Maksudnya menarik diri itu ketika Capricorn ini sedang emosi ya, karena mungkin memikirkan banyak masalah. Di sini disarankan Gemini ini harus mencoba bisa menarik diri, jangan apa ya, jangan terlalu masuk ya. Ketika apa ya, marah mungkin ya Capricorn, jangan terlalu dikejar, diamkan dulu. Karena The Hermit ini menyarankan seperti itu. Kalian Gemini harus bisa menarik diri dan harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu ya. Jadi jangan diserang ya, ketika banyak masalah diamkan dulu ya. Karena Capricorn lebih condong ke masalah pemikiran, bukan hati. Kalau Gemini ini saya rasa kuat di masalah hati ya, seperti itu. Nanti kalau ketika ada beban kalian masuk ya, ini konflik malahan gitu loh ya. Jadi di sini Gemini disarankan seperti itu ya, harus lebih bersikap dewasa. Sama ya untuk Capricorn juga ya, harus bisa mempunyai sikap dewasa dan berdamai dengan diri sendiri agar hubungan kalian bisa menemukan apa ya, ya titik kebaikan, titik cinta yang bisa dikatakan cinta yang murni itu ya. Ya, bagus ini ya, kelihatannya kedua-duanya ini kemungkinan besar akan bisa menarik diri. Ketika yang Gemini ada masalah, Capricorn juga bisa menarik diri, begitu sebaliknya ya. Oke ya, kita lihat masalah pesan semesta ya. Saya akan pilih satu kartu. Confusion ya. Ini wanita diliputi awan ya.
Confusion ini artinya apa ya, bisa diartikan kebingungan ya, confusion. Jadi intinya jikapun Gemini ini berlanjut hubungan sama Capricorn ya, di samping harus bisa menarik diri ya, karena mungkin akan banyak sesuatu hambatan atau kendala ya. Di sini juga pesan semesta itu menyarankan apa ya, jangan sampai adanya kebingungan gitu loh ya. Ketika kalian sudah mengerti adanya The Hermit ya, harus apa ya, bisa menarik diri ketika salah satu ada masalah, harus sering mengalah, harus bisa berdamai dengan diri sendiri ya, biar tidak terjadi konflik ya. Di sini alam semesta ya, pesan semesta ini memberi kode confusion, artinya kebingungan itu. Jadi harap apa ya, jangan bingung ya, maksudnya seperti itu. Biarpun di sini kalian banyak liku-likunya, di sini tetap disarankan akan apa ya, akan jangan bingung ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, jikapun kalian terus ya, ini akan banyak konflik ya gitu loh, tetapi tidak kandas ya, cuman sebatas apa ya, banyak konflik gitu aja ya. Tidak ada kandas di sini ya, seperti itu. Kalau cinta cinta pure ya, yang istilahnya yang akan membawa kebahagiaan yang murni 100% itu tidak terlihat di sini. Cinta kalian relatif ya, bisa dikatakan 50% 50%. Ketika saya mengatakan 100% itu berarti semua pure ya, menemukan kebahagiaan, entah dari kartu ketiga, entah dari kartu pesan. Itu murni munculnya itu bagus. Kalau ini kan relatif ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi, jikapun diteruskan ini akan banyak hambatan dan liku-liku, dan tidak ada unsur kandas sih, cuman ya mungkin seringnya debat atau apa, cuman hanya itu saja, tergantung kalian. Oke ya, bisa ditangkap ya jika Gemini sama Capricorn ya, seperti itu. Kita lanjut ya, untuk Gemini sama apa ya, saya lihat dulu Gemini sama Leo ya. Gemini sama Leo ya, seperti apa ya asmaranya. Oke, saya ambil satu kartu. Ini Gemini, ini Leo, ini kartu ketiga. Kartu buat kalian berdua, maksudnya kartu ketiga ya. Saya buka dulu Gemini ya. Ini ada tongkat ya, ada orang membawa 10 tongkat ya, dengan beban berat ini. Dan di sini ada The Lovers ya, laki-laki dan wanita, belakangnya ada malaikat ya, The Lover. Dan kartu ketiga buat kalian ada The Magician ya, ada pria membawa tongkat ya, mejanya komplit, ada cup, ada pedang, ada koin ya, bagus ini ya. Ini saya bahas dulu masalah Gemini ya, jikapun menjalin hubungan asmara sama zodiak Leo, di sini apa ya, seorang Gemini ini mungkin masih banyak beban ya, gitu loh ya. Jadi belum bisa klik 100% ya, cintanya belum bisa terbuka ya untuk seorang Leo ya, seperti itu ya. Mungkin di sini ya, seperti yang saya bilang untuk yang barusan tadi zodiak yang lainnya, di sini bisa diartikan seorang Gemini itu masih punya beban yang mungkin harus diselesaikan ya, banyak beban di dalam hidupnya ya. Itu mencakup semua ya, entah asmara, entah keuangan, entah pekerjaan, entah kesehatan. Yang penting di sini seorang Gemini ini kelihatannya banyak apa ya, suatu permasalahan ataupun beban yang harus diselesaikan di dalam kehidupannya itu banyak berdatangan itu ya. Jadi seorang Gemini ini mungkin ingin menyelesaikan satu persatu dulu ya. Ketika mengatakan cinta sama Leo, iya cinta Leo, apalagi Leo ya, maaf ya, nanti saya bahas ya. Ini kalau saya mengatakan apakah cinta sama Leo, iya cinta, tetapi belum bisa klik, belum bisa terbuka 100% ya. Karena kemungkinan masih adanya suatu tugas-tugas yang harus diselesaikan sama seorang Gemini. Ya sekali lagi ya, fik ya, bisa dipahami ya untuk Gemini ke Leo ya. Sekarang Leo ke Gemini. Kalau Leo ke Gemini ini kelihatannya Leo lebih terbuka orangnya. Ya, Leo lebih mencintai Gemini apa adanya ya. Pure ya, kalau dari Leonya sendiri itu mungkin bisa dikatakan klik, bisa dikatakan 100% itu sukanya sama Gemini. Tetapi Gemini saya bilang tadi ya 50% karena mungkin adanya suatu beban masih ya.
seperti itu. Di sini Leo klik ya sama Gemini, itu istilahnya tuh benar-benar suka, benar-benar terbuka, dan benar-benar menunggu Gemini gitu ya. Jikapun memang ada kecocokan dan Leo ini sudah siap gitu loh, apapun resikonya, karena di sini cintanya lebih besar Leo ya, seperti itu ya. Bisa saja Leo ke Gemini ini 100%, Gemini hanya sekitar 50%, tetapi 50%-nya Gemini ini bukan tanpa alasan, tetapi ada alasan ya, seperti yang saya bilang tadi ya, banyak beban dulu, dia ingin menyelesaikan dulu ya. Dan di sini kartu ketiga buat kalian berdua ya, ini kalau dari Leo sudah fix ya, sudah saya jelaskan ya, cintanya ke Gemini bisa dikatakan lost ya, 100% pure, murni ya, diserahkan semua ya, tidak ada beban di sini Leo ya, hanya menunggu Gemini saja ya, seperti itu ya. Dan di sini kartu ketiga mengatakan ada The Magician. The Magician ini artinya bisa dikatakan apa ya, energi yang positif ya, adanya suatu kecerdasan atau adanya suatu multi talent ya. Bagus ya, di sini Gemini terlihat apa ya, akan bisa menyelesaikan sesuatu masalah kok. Jika memang itu banyak beban masalah dan itu menjalin hubungan sama Leo, di sini Gemini kelihatannya sanggup menyelesaikan, akan sanggup menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi, apapun itu ya. Karena The Magician ini artinya apa ya, energi positif dan seseorang yang mempunyai multi talent. Jadi seorang Gemini ini bisa diartikan mempunyai multi talent, entah penyelesaiannya dari faktor pemikiran, entah penyelesaiannya itu dari faktor hati, entah penyelesaiannya itu dari faktor tindakannya atau sikap ataupun perilaku. Itu bisa, Gemini itu bisa memainkan ketiga-tiganya dan akan bagus ya, jikapun memang apa terkoneksi memang benar-benar pure sama Leo. Dan di sini sekali lagi Magician ini multi talent, bagus untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Dan kalau di sini Leo cukup tenang ya, di sini Gemini yang akan bergerak ya, seperti itu ya. Karena Leo di sini bisa dikatakan pasrah ya, bisa dikatakan cuman menunggu Gemini ya. Kita lihat ya kartu semesta, pesan semesta seperti apa ya. Dan di sini jelas ya, sekali lagi ya, jikapun ini lanjut, ini akan menemukan cinta yang sejati, tidak ada konflik dan juga tidak ada kandas ya, karena Gemini multi talent ya. Kita lihat pesan semestanya seperti apa ya. Pesan semesta untuk kalian berdua seperti apa ya. Ada recovery, bagus ya. Ini ada kunci ditiup sama seorang suci ya, energi seorang suci ya. Ini recovery ini bisa diartikan pemulihan loh ya, pemulihan di sini. Seperti yang saya bilang tadi ya, dia Gemini akan bisa menyelesaikan masalah dengan adanya dia mempunyai multi talent, juga dibantunya sama energi positif. Alam semesta juga mengatakan akan adanya pemulihan. Jikapun hubungan kalian itu apa ya, banyak konflik ya, akan adanya suatu pemulihan dan akan terselesaikan. Seperti itu. Jadi intinya di sini kalian akan bisa menemukan cinta yang sejati. Kira-kira seperti itu ya, jika Gemini sama Leo ya. Fik ya, sudah bisa ditangkap ya, karena ini pesan semesta juga mendukung istilahnya pemulihan seperti itu. Dan kartu ketiga, kartu buat kalian di sini tidak ada konflik ya, istilahnya seperti itu, tidak ada konflik, tidak ada kandas ya, yang ada muncul pure kebaikan ya di sini ya, penyelesaian kebaikan. Oke, bisa ditangkap ya untuk jadi asmara zodiak Gemini sama Leo. Jika menjalin hubungan asmara akan bisa bagus ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, sudah selesai ya untuk Leo ya. Sekarang saya akan mencoba membaca bagaimana zodiak Gemini sama Taurus ya. Maaf. Gemini sama Taurus ya, seperti apakah jika menjalin hubungan asmara ya. Oke, saya akan ambil acak ya, satu kartu Gemini, Taurus, kartu kalian berdua, nanti kartu semesta terakhir ya. Ini untuk kartu Gemini dulu, adanya The Moon ya.
adanya matahari dan bulan bersamaan sama 2 ekor hewan anjing sama 1 scorpion. Ini kartu Taurus, ada depul ya, ada depul ya. Ini kelihatannya seseorang lagi bergembira dan tidak tahu jalannya itu sudah terputus ya, depannya jurang ya. Ini kartu untuk kalian berdua, ada The Lovers ya, 1 laki-laki dan wanita sama malaikat ya di belakangnya. Oke, saya bahas masalah Gemini dulu ya. Di sini Gemini jika pun berhubungan asmara sama Taurus, terlihat Gemini di sini apa ya, kelihatannya akan mudah terpengaruh juga ya sama orang luar, dan di sini akan adanya perubahan yang cepat ya, yang seperti barusan saya bilang ya. Ada yang mungkin Gemini sama zodiak yang barusan itu sama, hampir sama ya. Di sini menggambarkan adanya suatu perubahan yang cepat. Bisa nanti jika pun hubungan asmara sama Taurus ya, itu paginya dingin, siangnya tak memanas ya. Siangnya dingin, malamnya memanas, seperti itu ya. Karena mudah terombang-ambing ya Gemini ya, jelas di sini ya, mudah terombang-ambing bukan dari dirinya sendiri ya, tetapi sangat disayangkan mudah terombang-ambing, mudah dipengaruhi sama orang-orang luar ya, seperti itu, orang ketiga ya. Dalam kehidupan Gemini ya, tentunya bisa teman, bisa pokoknya orang-orang di lingkup sekitar Gemini ya, seperti itu. Jadi moodnya ini mudah berubah ya Gemini ini ya. Seperti itu jika pun berhubungan sama zodiak Taurus. Kalau dikatakan cinta, iya dia ada cinta sama Taurus ya, tidak ada penolakan di sini ya. Cuman sayangnya itu tadi ya, seperti itu ya. Kita lihat, kalau saya melihat, kalau saya baca dari energi kartu ya, ini untuk zodiak Taurus ini kelihatannya apa ya, dia kalau Taurus ini orangnya jika pun berhubungan sama Gemini ini terlihat cuek loh ya Taurus ini ya, gitu loh. Jadi merasa apa ya, gini ya, ketika kamu senang, oke, saya senang, saya gembira. Ketika kamu tidak senang saya juga tidak masalah, saya tetap gembira. Itu prinsipnya Taurus ya, jika apa berhubungan sama Gemini. Jadi di sini apa ya, bisa dikatakan cuek ya, seperti itu ya, seperti itu. Saya tidak memikirkan ya, kalau kamu suka saya juga suka, kalau kamu nggak suka saya juga tidak merasa bersedih, saya tidak merasa kecewa, saya tetap gembira di sini, seperti itu ya. Itu kalau Taurusnya ke Gemini. Tapi kalau Gemininya ke Taurus itu welcome, terbuka, tetapi sayangnya mudah terpengaruh dan mudah apa ya, tidak menentu sikapnya ya, seperti itu ya. Dan di sini juga perlu diwaspadai ya, ketika Taurus mengatakan is okay, kamu suka terserah, kamu nggak suka terserah, yang penting saya happy. Tetapi di sini terkadang Taurus itu apa ya, juga menemui apa ya, istilahnya juga terkadang menemui kekecewaan ya, seperti itu. Mungkin apa ya, mungkin bisa dikatakan ya 1 hari, 2 hari, 3 hari dia biarpun sama Gemini, seandainya Gemini tidak suka, dia mengatakan ya sudah, kalau kamu tidak suka saya juga tidak masalah. Itu mungkin dalam 1, 2, 3 hari, bahkan seminggu, nanti dia akan murung, seperti itu. Jadi tidak cocok dengan apa ya, sikapnya gitu loh. Nanti dia akan memikirkan Gemini ya, setelah beberapa hari menemukan Gemini, setelah beberapa hari memikirkan Gemini ya, seperti itu. Kalau masalah cinta ada ya, yang saya katakan tadi, kamu cinta saya terima, kamu nggak cinta sama saya juga nggak apa-apa ya. Tetapi jika pun benar-benar putus ya sama Gemini, di sini seorang Taurus pasti akan mendapatkan beberapa hari ya juga mikir akhirnya, seperti itu ya. Seolah-olah dia menarik perkataannya sendiri, tetapi apa ya, jangka waktu yang panjang, tidak jangka waktu yang dekat. Dia akan menarik lagi perkataannya, bahwa dia mengakui bahwa dirinya memang benar-benar mencintai Gemini, suka sama Gemini, seperti itu. Jadi bisa ditangkap ya, klik ya, kalau Taurus ke Gemini seperti itu ya. Sekali lagi ya, kalau Gemini ke Taurus itu welcome ya, bisa dikatakan 100% terbuka cintanya ya, suka memang ya. Kalau ini sih ya itu tadi yang saya bilang ya, kalau Taurus ya. Dan di sini kartu ketiga buat kalian ya, toh di sini ya bagus ya, ada kartu The Lover loh ya, kartu untuk kalian berdua ya, ada 1 wanita, 1 laki-laki, sama ada malaikat. Di sini apa ya, cinta kalian itu
jika pun terus ya bagus, bisa nyambung di sini, adanya suatu cinta sejati ya di sini ya, ternyata seperti itu gitu ya, pure ya di sini ya. Jadi nantinya kalau kalian lanjut ini akan ke Gemini ini bisa full, yang saya tadi bilang ya, cintanya itu full, sudah full. Kalau ini kan masih terserah kamu ya, seperti itu kan. Ketika dilanjut ini nanti akan bisa menemukan informnya juga Taurus ini. Akhirnya si Taurus ini akan berat juga melepas Gemini. Jadi sama-sama klik ya. Ini mempunyai cinta yang 100%, Taurus ke Gemini juga 100% akhirnya. Karena di sini diuntungkan sama adanya kartu The Lover. Ya, itu kalau asmara Gemini sama zodiak Taurus ya. Bagus ya. Di sini tidak ada suatu apa ya. Ya memang ada konflik tetapi tidak berat ya. Karena kartu ketiga ini juga penentu seperti itu ya. Dan di sini hanya sekedar saran ya, kartu semesta ini saran bagaimana ya. Kita lihat pesan saran semesta ya untuk kalian berdua seperti apa ya. Saya pilih satu kartu. Oh bagus ya, di sini muncul lagi ya kartu miracle ya. Ada suatu energi yang membentuk wanita ya. Ini bagus ya. Jikapun Gemini sama Taurus atau Taurus sama Gemini, jikapun dilanjut dalam hubungan asmara yang jangka panjang ataupun berkomitmen, ini akan bagus ya. Akan adanya suatu energi-energi keajaiban ya. Energi-energi yang tanpa diduga ya, yang namanya ajaib itu kan tanpa kalian sadari, itu akan membantu di proses perjalanan asmara kalian ya. Itu semuanya ya. Bisa membantu asmara, bisa membantu kesehatan kalian berdua, bisa membantu keuangan kalian, bisa membantu pekerjaan kalian jikapun kalian bersatu. Ini energi keajaiban mengatakan seperti itu. Maksud saya pesan semesta mengatakan seperti itu. Jikapun kalian berhubungan akan menemukan suatu kebaikan-kebaikan dan akan terselamatkan dari istilahnya keburukan-keburukan karena adanya suatu energi ini tadi. Nggak tahu ya, yang jelas ya mungkin dari kebaikan kalian yang akhirnya menimbulkan energi yang positif seperti itu ya. Bagus ya. Untuk jadi poinnya kalian di sini tidak kandas, tidak ada konflik, pure adanya cinta murni ya, bisa dikatakan seperti itu ya, cinta sejati lah bisa dibilang seperti itu ya. Udah ya, fix ya sama Taurus ya, Gemini ya. Sekarang saya lanjut Gemini sama Gemini sama Scorpion ya. Seperti apa kayak saya ajak, ini kartu Gemini, ini kartu Scorpion, dan ini kartu kalian berdua ya, Gemini Scorpion ya. Jika menjalin hubungan asmara seperti apa. Wow, ini lagi-lagi muncul demun ya, Gemini ini ya. Ini ada demun ya, matahari dan bulan bersamaan ya, sama dua ekor anjing sama Scorpion ya. Ini kalau Scorpion ada 5 tongkat, kelihatannya saling menyerang itu ya, saling konflik ya. Kartu ketiga buat kalian adanya Judgment ya, malaikat meniup trompet ya, sama banyak mayat terbangun ya. Oke ya, saya bacakan dari Gemini dulu ya. Ini jikapun ya dia Gemini ya, berhubungan asmara sama Scorpion ini kelihatannya sama ya. Ini Gemini ini tetap mudah terpengaruh orangnya ya di sini ya. Di sini juga tidak kuat pendiriannya ya, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar ya, sehingga terkadang bisa dingin, bisa marah, bisa dingin, tidak menentu ya, dan itu sangat cepat terjadi ya. Seperti itu ya, pagi dingin ya, siang yaitu memanas, siang dingin, malam memanas, seperti itu ya, karena kurang kuat pendiriannya ya, dan gampang terpengaruh seorang Gemini ini, karena lebih dominan memainkan hati kalau masalah Gemini ya, energinya ya, mudah cemburuan juga ya. Oke ya, itu fix ya. Kalau masalah cinta Gemini sama Scorpion ya. Kalau masalah cinta Gemini sama Scorpion ini masih bisa dikatakan masih 50% ya, gitu ya, masih 50% ya. Jadi belum bisa
terkoneksi loss ya, jikapun berhubungannya, karena mungkin ada sesuatu ya di dia Gemini ini yang masih belum bisa menerima klik ya, seperti itu ya. Oke, kalau Capricorn kalau Scorpion ke Gemini ini kelihatannya sama ini ya, gitu loh ya. Seorang Capricorn jika sama Gemini ini kemungkinan akan sering konflik ya, karena di sini melambangkan seseorang yang konflik ataupun seseorang yang sedang memukul ini, saling menyerang ya. Di sini Scorpion lebih mengedepankan masalah logik ya, logika ya, seperti itu ya. Mungkin di sisi lain Scorpion ini rada keras juga ya. Di sini Gemini bisa dikatakan tidak keras sih ya, cuman mudah terpengaruh. Akhirnya di sini mudah terpengaruh, di sini keras ya, jadi tidak nyambung gitu loh ya. Bisa jadi Gemini mungkin hanya mendapatkan kabar burung ya, tidak melihat sendiri ya, mengatakan Scorpion ini ada pihak ketiga ataupun bisa dikatakan selingkuh ya, seumpamanya seperti itu. Nah di sini Scorpion juga gampang marah, gampang emosi ya di sini ya. Mungkin Scorpion juga saya tidak seperti itu dan bla bla, akhirnya terjadi suatu permasalahan dan itu akan terus ya, seperti itu ya. Karena di sini Scorpion saya rasa kalau masalah kejujuran jujur ya, seperti itu ya, sama-sama jujur. Tapi Gemini ini lebih condong ke masalah lebih besar cemburunya ya, tanpa dilihat jelas ya, kemungkinan bisa seperti itu ya energinya ya, tanpa adanya suatu kejelasan ya, cuman hanya mendengar kabar-kabar atau gosip dan mudah percaya. Akhirnya timbullah suatu perdebatan ya, sering debat, sering konflik jika kalian menjalin hubungan ya antara Gemini sama Scorpion, bisa terbolak-balik seperti itu. Nah tetapi kartu ketiga kalian ini diuntungkan akhirnya ya, ada Judgment ya, sekali lagi ya, malaikat meniup trompet ya, dan banyak mayat terbangun. Ini bagus ya, dan pada akhirnya di sisi lain Gemini akan menyadari ya, sama Scorpion juga akan menyadari ya, bahwa akan adanya suatu kabar baik ya, jikapun kalian dilanjut itu hubungannya ternyata bisa clear ya, seperti itu. Jadi di sini tidak ada unsur kandas ya, sekali lagi ya, tidak ada unsur kandas ya, juga tidak ada istilahnya cinta yang klik ya, cinta yang murni, yang sejati ya. Tetapi di sini terlihat cuman hanya sekedar konflik, dan itu bagaimana cara kalian nanti menyelesaikan. Yang jelas di sini akan adanya bagus ya, akan adanya terselamatkan dari kandas ya. Yang penting tidak kandas kan, seperti itu. Jikapun konflik ya itu mungkin bahkan bisa kalian perbaiki ya. Bagus ya di sini ya, tidak ada kandas ya. Oke, kita lihat ya kartu semesta seperti apa ya jika Gemini sama Scorpion ya. Ini pesan semestanya. Oke ya, saya buka pesan semestanya. Oh, ini ada Fate ya, satu orang ada 3 dewa ya. Ini Fate ini bisa diartikan keyakinan ya, seperti cocok ya, ini alam kartu semesta mengasih kode ya, jikapun Gemini sama Scorpion ini berhubungan. Di sini kalian harus yakin ya, akan bisa menyelesaikan suatu masalah. Di sini sudah ada tulisan Fate itu artinya keyakinan ya, bahwa alam semesta juga tahu ya, bahwa kalian berdua ya, Gemini sama Scorpion ini mempunyai keyakinan jikapun memang suka itu akan bisa menyelesaikan apapun masalahnya. Yang jelas di sini tidak terlihat masalah kandas ya, seperti itu ya. Jadi bagus ya ini ya, pesan semesta buat kalian harus punya keyakinan juga ya. Di samping kalian berdua yakin bisa menyelesaikan, harus punya keyakinan ya, seperti itu ya. Alam semesta juga memberikan dukungan, kalian harus disuruh yakin, kira-kira seperti itu ya. Karena terlihat ujung-ujungnya nanti akan bisa terkoneksi ya. Biarpun saya katakan tadi bilang ini Gemini 50% ya, begitupun juga Scorpion masih 50%. Kan itu akan banyak konflik dan akan muncul berita bagus ya, karena bisa menyelesaikan. Dan semesta sekali lagi
juga mengatakan adanya suatu keyakinan di dalam diri kalian berdua, yakin bisa menyelesaikan, dan itu akan bagus ya. Biarpun banyak banyak konflik ya, seperti itu. Ketika banyak konflik kan itu nanti bisa diselesaikan kan, seperti itu. Beda dengan kandas ya. Kalau kandas itu itu kan istilahnya istilahnya keburukannya itu sudah tinggi kalau kandas, seperti itu. Kalau hanya sekedar konflik ya bisa dikatakan masih 70% lah, masih bisa diperbarui dan masih bisa jalan terus ya. Tidak ada unsur kandas. Oke ya, bisa ditangkap ya untuk Gemini sama Scorpion ya. Oke, sekarang lanjut Gemini sama Aries ya. Gemini sama Aries, ini buat Gemini, ini buat Aries, ini buat kalian berdua ya. Kita buka dulu yang Gemini. Ini Gemini ada depul ya. Ini Gemini sama VS Aries ya, hubungan asmaranya ya. Ada seseorang yang bergembira ya, tidak tahu depannya ada jalan terputus ya. Di sini kartu Aries ada The Chariot ya, seorang naik kereta ditarik sama dua hewan ya, singa ya, putih sama hitam ya. Di sini kartu kalian berdua mengatakan The Magician ya, seorang membawa tongkat, mejanya komplit, ada cup, ada pedang, ada koin ya. Ini bagus, multi talent atau energi yang baik ya. Oke ya, saya bahas masalah Gemini dulu ya. Ini kalau menjalin hubungan ya, Gemini sama Aries ini kelihatannya kalau dari segi Gemini ini terlihatnya bisa dikatakan belum 100% ya. Sukanya itu kemungkinan masih 50%, karena di sini terindikasi jikapun Aries suka, saya senang ya, seperti itu. Jikapun Aries tidak suka, saya tidak masalah, seperti itu. Tetapi lama kelamaan ya, mungkin akan beberapa hari ya, ini tidak cepat ya, mungkin akan beberapa hari ya, terkadang dia menarik ucapannya sendiri, dia masih memikirkan Aries, kira-kira seperti itu ya. Biarpun awalnya ya ketika ada konflik ya, terus si Aries mau mengatakan seumpamanya putus atau ya putus, meninggalkan, dan Gemini di sini juga sudah siap ya awalnya, seperti itu ya. Terserah, kalau kamu mau meninggalkan oke, kalau kamu mau terus oke. Itu kata-kata si Gemini. Tetapi lambat waktu ya, lambat hari, dia akan menarik ucapannya, dia akan selalu memikirkan Aries. Kenyataannya seperti itu ya, gitu loh ya. Jadi mungkin di sini lebih menggambarkan rasa egois yang tinggi, tidak mau menunjukkan sikap yang jelas di sini seorang Gemini jika berhubungan sama Aries ya. Oke, Fik ya, kalau dari Gemini ya. Di sini kalau Aries sama Gemini ini bisa jadi terbuka ya. Aries sama Gemini ini bisa klik ya, 100% ya. Kalau Aries suka ke Gemini itu murni, benar-benar 100% suka ya. Di sini tegas Aries menunjukkan suka. Kalau Gemini tadi kan ada egoisnya ya. Kalau ini kan tegas ya. Dan di sini seorang Aries ini jika berhubungan sama Gemini tidak mau main-main ini Aries ini ya. Ya, terlihat energinya seperti itu. Dia maunya adanya mungkin tidak mau basa-basi ya, tidak mau pelin-pelan, maunya transparan, maunya jelas ya, seperti itu ya. Dan di sini Aries itu maunya ya, kalau A ya A, kalau B ya B. Itu kalau bagi saya itu maksudnya Aries sih seperti itu. Jadi Aries tidak mau berbelit-belit ya di sini ya. Bagus ya, jikapun ada sesuatu konflik, Aries ini biasanya sanggup menyelesaikannya. Jikapun sama Gemini loh ya, yang saya bilang, ini Aries mampu menyelesaikan masalah karena dia mempunyai keyakinan untuk memilih satu jalan mana yang cocok dan akan bisa menyelesaikan masalah, dan itu bagus ya. Seperti itu Keyafik ya untuk masalah Aries ke Gemini, seperti itu. Bisa dikatakan ini suka ini ya Ariesnya 100%, tetapi Gemininya yang saya bilang tadi ada egoisnya dan masih 50% pada awalnya. Tetapi jika benar-benar istilahnya terjadi ya, dia akan menarik
omongannya sendiri, menarik ucapannya sendiri, tetapi itu tidak dalam waktu dekat ya sahabat, mungkin berapa hari atau berapa bulan seperti itu, dan akan selalu mencari kabar tentang Aries seperti itu. Tetapi kalau Aries di sini orangnya apa ya, istilahnya ada ketegasan. Kalau memang suka saya, kalau enggak. Tetapi di sini ternyata Aries ada suka memang ya, 100% sukanya penuh sama Gemini, yaitu tadi dia tidak mau adanya apa ya, istilahnya basa-basi ya, maunya dia transparan, maunya dia jelas. Dan di sini bagus, ketika ada masalah, Aries ini sekali lagi bisa menyelesaikan masalah dan bisa mengambil sebuah keputusan yang itu akan berhasil ya, seperti itu ya. Ini kartu ketiga Fik ya untuk Aries ya. Ini kalau kartu buat kalian semua ini didukung sama adanya Magician ya, tadi saya mengatakan ya. Ini Magician ini adanya suatu multi talent ya, ataupun energi yang baik ya. Di sini seorang Gemini ini juga apa ya, sebenarnya sih jika pun ada masalah ya, tidak hanya Aries ya yang mampu. Seorang Gemini ini kelihatannya juga mampu, karena seorang Gemini ini terlihat adanya multi talent di sini ya. Bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan idenya, pemikirannya, bisa menyelesaikan dengan cara nalurinya yang tajam, instingnya, dan juga bisa menyelesaikan dengan cara tindakan yang tegas juga aslinya, biarpun mudah terombang-ambing Gemini ini. Tetapi dia multi talent dan dia juga mempunyai energi yang baik ya di sini ya. Kalau masalah hubungan energinya terlihat baik ya, karena adanya juga didukung adanya Magician ya, seperti itu ya, baik ya hubungannya ya, seperti itu ya. Oke, ini bisa kalau saya menangkap poinnya ini bakal menemukan cinta yang sejati, cinta yang murni ya. Tidak ada konflik ya, maksudnya bukan tidak ada konflik, semua kehidupan ada konflik, tetapi bisa dikatakan nanti jarang, minim konflik, dan apalagi kandas, tidak ada. Jadi bagus ya jika Gemini bersatu sama Aries ya. Kita buka pesan semesta seperti apa ya. Pesan semesta buat kalian semua, kalian berdua Gemini vs Aries ya. Ada prayer ya, mantap, bagus ya. Prayer ini apa ya, diartikan doa ya, bisa diartikan doa. Prayer ini ya, prayer ini doa. Dan di sini saran semesta apa ya, juga kalian jikapun itu ada masalah apapun, tetap jangan lupa berdoa untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahannya. Karena apapun itu, kita sebagai manusia ya tidak bisa luput dari Sang Maha Pencipta ya, apapun itu ya sepertinya. Maka dari itu ya, tetap jikapun kita ada masalah ya tetap harus ingat sama Sang Maha Pencipta. Bukan hanya ada masalah, ketika tidak ada masalah kita pun wajib untuk berdoa. Kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini bagus ya saran semesta ya. Jikapun ada masalah ataupun kalian ingin lebih menguatkan lagi ya hubungan kalian, itu ya, intinya ada di doa. Doa yang baik yang kalian minta agar hubungan kalian bisa bagus, entah seperti apa, yang penting adanya suatu kepositifan dan kelanggengan, kira-kira seperti itu. Jadi cocok, mantap ya jika Gemini sama Aries ataupun sebaliknya ya, Aries sama Gemini. Oke ya, sudah fix ya, sudah bisa tangkap ya. Sekarang kita lanjut ya. Kalau ya, kalau Gemini ketemu Gemini seperti apa ya, coba ya saya lihat ya. Ini Gemini vs Gemini ya. Karena bisa jadi ya, namanya orang menjalin hubungan asmara itu zodiaknya sama, itu banyak teman saya juga banyak ya mempunyai kesamaan zodiak ya. Cuman hanya kan apa, tanggalnya itu pasti berbeda. Kalau bulan ada yang sama, ada, saya mengatakan ada. Teman saya Taurus sama Taurus ya. Ini Gemini vs Gemini ya. Ini kartu buat kalian berdua. Kita lihat ya untuk Gemini vs Gemini ya seperti apa ya. Ini bisa terbolak-balik ya, sekali lagi ya, mulai dari pembacaan awal ya, kartu zodiak awal tadi pertama saya membuka itu, maksud saya terbolak-balik itu bisa kartu sini yang laki-laki bisa perempuan sama, yang sini laki-laki ataupun bisa perempuan sama ya. Istilahnya kalau masalah gender, setiap kartu tidak ditentukan. Ini kartu yang sebelah sini laki-laki mulu ataupun perempuan melulu, tidak seperti itu ya. Kalau gender itu umum ya, kalau gender ya, sekali lagi. Ini Gemini ya. Kalau Gemini sama Gemini, ini Gemini The Chariot ya.
adanya suatu The Chariot. Dia akan maaf ya, saya lihat dulu ya, ini kalau Gemini satunya seperti apa. Kalau Gemini yang dibuka pertama ini muncul kartu The Chariot, ini untuk Gemini kedua ya, ada The Emperor ya, ada raja ya, istilahnya raja tua yang duduk ya, duduk di singgasananya nih ya. Kartu buat kalian berdua ada The Lover, bagus ini ya, ternyata ya, satu orang laki-laki dan perempuan, belakangnya ada malaikat. Ini kalau Gemini sama Gemini ya. Di sisi lain yang Gemini satunya ini punya apa ya, punya percaya diri yang tinggi ya. Dia mempunyai sikap, jikapun ada masalah saya bisa mengambil suatu keputusan, karena di sini melambangkan ditarik dua hewan singa ya, putih sama hitam. Dan seorang Gemini ini mampu ya, jikapun ada masalah dia akan mampu memilih. Dia juga tidak mau berbelit-belit, dia maunya transparan ya, maunya kejelasan ya. Jika menghadapi suatu masalah apapun sama Gemini yang ini ya, sama ya, vice versa ya, terbolak-balik ya. Kalau masalah cinta ini kedua-duanya cinta ya, cocok lah. Ini bisa menerima, ini Gemini ini yang di sini 100%, yang Gemini ini di sini juga 100%, sama-sama suka ya, bagus ya istilahnya, sama-sama bagus ya ketemunya ya, seperti itu ya. Dan di sini kalau ini fix ya tadi ya, untuk Gemini yang sini saya membahas Gemini yang kedua ya, yang kartu The Emperor. Kalau Gemini yang sebelah sini ini dia juga mempunyai apa ya, kedewasaan cara berpikir ya, dan akan juga bisa mengambil suatu keputusan yang itu tidak akan apa ya, tidak akan berujung konflik atau merugikan satu sama lain. Di sini keadilan apa ya, keadilannya itu benar-benar diutamakan kalau Gemini yang di sini ya. Kalau Gemini yang di sini dia lebih mengedepankan apa ya, sikap tegasnya untuk memilih suatu apa ya, penyelesaian ya, seperti itu. Jadi bagus ya ketemunya, karena sudah jelas ini dijawab dengan kartu The Lover ya, adanya kartu The Lover ya. Sekali lagi ya, ini bagus ya, adanya cinta yang klik ya dalam hati kalian ya. Kalau Gemini ketemu Gemini, ini kehidupannya asmaranya bakal bagus ya, bisa dikatakan minim ya. Kalau saya mengatakan tidak ada masalah itu nonsen, tidak mungkin. Semua kehidupan itu pasti ada masalah, tidak ada yang tidak pasti. Biarpun itu sedikit, itu kan namanya masalah juga ya. Yang jelas di sini saya mengatakan lebih mudah dipahami, sedikit lah, minim suatu masalah jika kalian sama-sama Gemini ya, karena terlihat bisa dikatakan klik ya cintanya ya. Kita lihat apakah seperti apa ya kartu semesta ya. Sekali lagi di sini tidak ada kandas ya, tidak ada minimnya konflik, dan poinnya di sini akan menemukan cinta murni atau sejati. Ini semesta. Oh, ini semesta ada confusion ya. Wanita diliputi apa ya? Ini pesan semestanya ya. Kelihatannya ya apa ya? Ini confusion, ini kan kebingungan ya. Ya. Di sini disarankan apapun yang terjadi ya untuk Gemini vs Gemini ya, jika benar asmara kalian zodiaknya kebetulan sama, bulannya sama ya. Di sini apapun itu disarankan jangan adanya suatu kebingungan. Tetap selesaikan dengan cara kalian ya. Karena kalian di sini, yang Gemini di sini punya ketegasan, yang Gemini di sini istilahnya punya rasa keadilan ya. Seperti itu, dan di sini tidak mau salah satu tersakiti. Bagus ya untuk yang sebelah sini, sekali lagi melambangkan keadilan ya, sosok Gemini yang sebelah sini ya. Dan sosok di sini melambangkan suatu ketegasan. Itu bisa vice versa ya, yang saya katakan tadi ya. Kalau masalah kartu, masalah gender itu umum ya, bisa saja ini Gemini yang laki-laki atau perempuan sama. Ini juga bisa saja Gemini yang laki-laki ataupun perempuan. Yang jelas di sini akan kartu kalian berdua mengatakan adanya cinta yang klik, sama-sama 100% nantinya dalam hati. Ya seperti itu ya. Dan di sini disarankan jangan ada kebingungan, apapun itu selesaikan dengan sikap yang sudah kalian punya, yang saya katakan tadi. Bagus ya untuk kalau Gemini bertemu dengan Gemini ya. Oke, sudah ya, klik ya kalau Gemini sama Gemini ya.